Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perkuliahan pengantar makroekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dengan materi pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Jadi salah satu variabel makro yang sangat populer yang wajib diketahui oleh para pelajar ekonomi makro adalah pendapatan nasional, karena ketika kita bicara ekonomi makro yang paling sering digunakan yaitu ya pendapatan nasional yang paling untuk dikaji, untuk yang paling berdampak. Misalnya kalau moneter mungkin masih sulit jangkauannya, jadi tidak bisa dilihat secara langsung atau jarang diperdebatkan. Tapi kalau untuk pendapatan nasional mungkin cukup familiar bagi kita. Misalnya kalian baca berita, jadi pendapatan nasional kita naik sekian persen, pendapatan nasional kita kalah dengan negara lain. Nah, biasanya pendapatan nasional itu selalu jadi tolak ukur. Nah, kenapa sih sebenarnya kok pendapatan nasional itu selalu jadi tolak ukur, selalu diperdebatkan, selalu diperbincangkan? Nah, mari kita nanti belajar tentang pemahaman dasar apa sih sebenarnya pendapatan nasional itu. Tapi karena kita belajar makroekonomi Islam, maka kita harus melihat dari perspektif atau pendekatan ekonomi Islam. Sebelum itu saya ada pengantar yang saya sudah jelaskan juga di mata kuliah hukum lembaga pembiayaan syariah. Agar adil saya jelaskan lagi bahwasanya seputar UTS itu kalau misalnya memang tidak ada instruksi khusus atau tulis tangan atau tulis diketik, kalian ikut bebas saja pokoknya. Tapi kalau misalnya ada keterangan khusus, ya kalian ikutin. Misalnya kalau di keterangannya itu waktunya 1 hari, terus di psikologi ternyata cuma 6 jam, kalian bisa protes tuh, bisa. Tapi kalau misalnya waktunya misalnya 6 jam, terus di psikologi dikasih waktu 1 hari, kalau kalian protes malah itu bikin orang bingung, bikin panik. Orang pada lihat, oh psikologinya udah 1 hari, udah itu mending rezeki kalian gitu. Kalau kalian tanyain lagi itu namanya kayak Bani Israel nanti. Nah, kemudian waktu UTS itu kok masih ada yang mahasiswa yang saya jelaskan juga, ada mahasiswa ngechat saya nggak salam nggak apa-apa, bilang Pak saya nggak bisa masuk di psikologi. Ini siapa? Dia nggak masuk grup salah satu kelas, mata kuliah apa juga saya nggak tahu, nama mahasiswanya juga siapa dia nggak perkenalan. Tiba-tiba itu terus miss call berkali-kali, nggak akan saya angkat kalau kayak gitu. Karena dia nggak tahu etikanya dan dia juga nggak niat kuliah. Dia nggak pernah masuk kuliah, tiba-tiba waktu TS pengen ikut dan terus nelpon sana kemari gitu kan. Nah itu yang saya nggak suka. Dan masih ada juga masih yang tanya itu perkuliahan gimana Pak, saya izin, saya nggak masuk 3 kali dan bla 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 bla. Itu kan sudah ada. Coba lihat kalian di video pendahuluan pertama itu yang 0 itu. Pengantar itu udah dijelaskan informasinya, dan di video-video selanjutnya tuh selalu ada pemberitahuan bagaimana kalau ngurus perpindahan kelas, bagaimana alurnya. Ini masih ada yang tanyain kayak, "Man, saya beda kelas, Pak. Kelompok saya di sini sini sini." Itu kan udah saya jelasin di video alurnya bagaimana. Tolong dibaca lagi. Ketua kelas tolong mengarahkan. Kalau kalian ketua kelas berbaik hati ya monggo dijelaskan. Kalau enggak ya mahasiswanya bawa yang peka, kalian yang kuliah gitu loh. Jadi itu adalah salah satu proses pembelajaran kalian agar jadi lebih baik. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti kalian bisa lihat lagi video-videonya, itu udah ada semua kok. Kalau misalnya telat, boyo kalau misalnya kalian telat atau memang paketan kalian habis, kan bisa lewat SMS. Kalau ngumpulin tugas, sinyal kalian susah, kan bisa kirim lewat WA, suruh teman kalian nguploadin. Kan harus berpikir kreatif dong. Dengan keterbatasan yang ada, alasan di rumah, Kak, saya nggak bisa nonton video Pak karena setiap kali itu sinyal saya itu jelek gitu Pak. Lah, kalau perkuliahan kan kamu bisa, khusus perkuliahan kamu pergi ke tempat mana yang sinyalnya ini bagus. Saya kalau di rumah, kalau emang di rumah saya juga sinyalnya jelek, ketika saya mau ngajar, mau ngupload atau mau rapat atau apa, saya pergi ke tempat lain yang sinyalnya bagus. Khusus hari itu enggak, kalian enggak harus kok 1 minggu kalian bermukim di gua atau di gunung beda pas sinyal, enggak. Pas mata kuliah itu lihat mata kuliahnya. Kalau mata kuliahnya harus absen di waktu itu ya kalian ke situ. Kalau mata kuliahnya yang penting kalian bisa ngakses video, dikasih waktu 1 minggu, ya udah kalian sekalian aja dibarengin pas kalian ke sana. Jadi kalian bisa lah lebih cerdas. Jadi kalau saya ada mahasiswa, Pak saya ini nggak pernah, susah sinyal, nggak pernah nonton videonya, itu kamu males. Kamu seminggu sekali ke tempat yang bagus pas mata kuliah Kak saya,
kamu download semua itu kan bisa. Itu jadi nggak alasan. Jadi ada mahasiswa yang alasannya nggak pernah nonton videonya, belum pernah nonton sama sekali Pak. Jadi pertama sampai, ya kamu belum pernah pertama sampai akhir, kamu bisa mau UTS itu gimana nggak pernah absen. Itu pun kalian tuh udah di korting ya, pertemuan 1 sampai 3 itu di korting kalian absen semua. Ada yang sampai pertemuan keberapa itu masih saya nggak pernah masuk Pak, saya ini. Ya Allah, kalian ini yang tobat gitu loh. Kalau misalnya kalian seperti itu ya jangan salahkan kalau nilai kalian ya ala kadarnya ya. Jadi nggak perlu protes. Jadi usaha itu nggak mengkhianati hasil. Saya lihat dari usaha kalian. Kalau kalian usahanya setengah-setengah ya kayak gitu, saya nggak akan ngasih yang maksimal juga. Ya lanjut. Nah, dalam pendekatan pendapatan nasional itu ada 3 pendekatan. Ada 3 pendekatan yang untuk menilai pendapatan nasional. Dan ini setiap pendekatan juga rumusnya beda-beda. Kalau dari perspektif produksi maka yang dinilai produktivitasnya. Kalau pendapatan ya hasil pendapatannya. Kalau pengeluaran itu biaya pengeluarannya. Nanti akan dijelaskan di belakang. Nah, definisinya. Apa sih sebenarnya definisi pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional adalah ukuran nilai output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam 1 tahun. Nah ini kalau yang tadi kan yang definisi pertama itu pendekatannya itu produksi, output barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, atau juga jumlah seluruh pendapatan, yaitu perspektifnya pendekatannya pendapatan masyarakat dalam 1 negara, indikatornya dalam hitungan 1 tahun. Nah, kenapa kok indikator keberhasilan perekonomian negara itu selalu diidentikan dengan pendapatan negara? Karena kalau pendapatan negaranya itu tinggi, berarti itu ekonominya tinggi dong, uangnya banyak dong. Nah, itu salah satu tolak ukur. Namun pendapatan nasional juga menjadi salah satu tolak ukur tingkat kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka ada katakan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Walaupun sebenarnya itu tidak tidak selamanya seperti itu. Karena pada hakikatnya misalnya kayak GDP itu kan pendapatan total pendapatan dibagi jumlah penduduk. Bisa saja pendapatannya itu tinggi tapi ada namanya kesenjangan sosial. Apa itu kesenjangan sosial? Misalnya ada 1 orang itu gajinya itu 1 triliun, yang lainnya gajinya 5.000. Kalau dibagi itu ya apa GDP-nya tinggi, rata-rata pendapatan per kapitanya tinggi, tapi karena ada 1 orang yang kaya raya. Nah, hal ini terjadi di India. India itu kalian HP-nya motornya aja sampai diekspor ke negara kita lo impor motor dari India, bajai. Kemudian film Bollywoodnya kalian mungkin ada masa-masanya Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, terus yang banyak Han-hannya itu film-film Bollywood, industrinya itu kan luar biasa. Kalau kalian lihat film India itu orangnya gak cantik-cantik, apa ganteng-ganteng, padahal aslinya enggak. Kaum bawahnya itu tinggi banget, jadi kesenjangan sosial tinggi. Banyak orang kaya bangun, bahkan di salah satu kawasan itu di India ada kawasan bangunnya gede mewah, di belakangnya itu langsung kumuh. Jadi kalau kalian ke India itu ya agak repot ya, bukan bermaksud rasis tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi di sana itu pernah dibuat teknologi ada CCTV kan di Taiwan. Jadi di India, kalau di Taiwan tuh semuanya itu ada CCTV-nya. Jadi orang untuk menjaga keamanan, jadi orang jadi takut. Bahkan buang sampah itu denda puluhan ribu dolar Taiwan, ya jutaan lah kalau dirupiahin, bisa sampai jutaan atau puluhan juta. Buang sampah sembarangan itu akhirnya mereka gak berani. Di India dipasang CCTV-nya yang dicuri, CCTV diangkut, ini dicuri semua gitu. Bahkan kemarin ada student exchange datang ke tempat saya ke Taiwan, kebetulan saya jadi panitianya. Dia datang ke Taiwan, dia nyuri barang di Taiwan, ketahuan. Di Taiwan kan nyuri di Alfamart, semacam Alfamartnya lah, namanya 7-Eleven. Di Indonesia juga ada 7-Eleven, Family Mart juga ada di Indonesia. Nah itu nyuri ketahuan CCTV, dikiranya nggak ada CCTV.
Nah, itu dia secara pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari Indonesia, cuman kesenjangan sosialnya tinggi. Jadi sebenarnya itu nggak bisa mengukur kesejahteraan. Tapi kalau mengukur kekuatan ekonomi, ya. Tapi kalau untuk kesejahteraan rakyatnya bisa ditilik lebih jauh lagi menggunakan variabel-variabel lain. Nah, nanti perspektif ekonomi konvensional itu ada GDP dan GNP real dapat dijadikan sebagai suatu ukuran kesejahteraan ekonomi. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nanti perbedaan GDP dan GNP apa nanti kita akan bahas. Nah, kalau rakyat secara materi berdampak baik posisinya atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya nilai GDP atau GNP-nya pendapatan nasionalnya tinggi, berarti secara materi posisi rakyat ini tambah baik. Faktanya konsep ini nggak sempurna. Karena misalnya ketika pegawai ketika jumlah jamnya banyak, dia pendapatannya akan banyak kan. Misalnya dia kerja sampai Senin sampai Sabtu, dia lembur terus setiap hari. Tapi apakah ketika dia mengurangi jamnya, misalnya Sabtu Minggu dia mau libur, itu apakah dia menjadi tidak sejahtera? Tidak, karena manusia juga bukan robot. Dia mengurangi jam kerjanya itu ya karena dia butuh refreshing, dia butuh malam mingguan dengan istrinya, dia butuh melepas penat. Karena ketika kerjanya terus, nanti tingkat bunuh dirinya tinggi. Misalnya di Jepang itu karena memang tingkat pekerjaannya itu luar biasa, di persaingan sana ketat, akhirnya orang stres, banyak yang bunuh diri. Misalnya di Korea juga banyak yang bunuh diri, depresi kayak gitu. Kalau di Indonesia kan santai, mager, tidak makan, yang penting kumpul. Nah, kalau dalam ekonomi Islam ada namanya parameter falah. Falah itu ya sebenarnya, kalau falah itu bahasa Indonesia sejahtera sih sebenarnya. Cuman ini dari terminologi ekonomi Islam, falah yang dimaksudnya adalah kesejahteraan yang hakiki, yang sebenarnya di mana ada komponen rohani dan batiniah gitu. Jadi ada komponen nggak cuma dari segi materi saja, tapi rohaninya juga. Misalnya ketenangan dalam jiwa, kemudian beribadah, semangat zakatnya tinggi, sedekah, itu kan pengeluaran, tapi itu bisa membuat orang tenang. Itu juga harus jadi tolak ukur gitu. Nah, ada 4 hal yang seharusnya dapat diukur dengan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam. Memang nggak mudah, tapi ini direkomendasikan kalau perspektif ekonomi Islam itu ada 4 hal yang seharusnya bisa diukur. Apa saja itu? Pertama, penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kedua, produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam. Jadi ini ada 4 masukan lah istilahnya. Kalau ketika pendapatan nasional konvensional itu hitungannya kan udah ada. Tapi kalau ditambahin perspektif Islam, maka ada tambahan 4 ini. Apa saja itu? Nanti ini penjelasannya. Penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Jadi GNP itu tidak dapat menjelaskan komposisi dan distribusi nyata dari output per kapita. Nah, yang kedua permasalahannya, GNP tidak mampu mendeteksi kegiatan produksi yang tidak ditransaksikan di pasar. Misalnya ada kegiatan yang produksi itu, misalnya kalian nanam sendiri, kemudian kalian makan sendiri, kalian bagikan ke teman kalian atau dijual langsung ke orang samping tetangga kalian, itu dia nggak bisa terdeteksi oleh GNP, karena yang terdeteksi oleh GNP itu ya yang masuk ke ranah pasar, yang perputaran uang itu bisa diukur. Nah, kemudian kegiatan produktif keluarga yang langsung dikonsumsi dan tidak masuk pasar tidak dapat tercatat. Nah, kalau dalam GNP konvensional, produksi barang-barang bobot yang sama dengan produksi barang-barang kebutuhan pokok. Maksudnya ini barang-barang mewah ya. Ini ada kurang. Jadi maksudnya di dalam konvensional itu barang-barang mewah itu bobotnya sama. Misalnya kayak hal-hal yang kayak katakanlah inilah action figure, kalau kalian suka ngoleksi action figure, kayak game PS5 atau bla bla bla, itu barang-barang yang mewah, yang kategorinya mewah, itu poinnya itu sama-sama kebutuhan pokok gitu. Padahal harusnya kebutuhan pokok itu indikatornya poinnya lebih tinggi, karena itu yang menentukan orang sejahtera atau enggak. Orang
dikatakan sejahtera itu orang yang bisa makan tiap hari, bukan ke orang yang nggak bisa makan tapi HP-nya iPhone. Itu secara gengsi dia mungkin kelihatan kaya, tapi ternyata kehidupannya nggak sejahtera. Dia makannya suka minta-minta, dia ngutang untuk mengikuti uh, tren iPhone itu. Jadi memang poin penghitungannya itu untuk barang-barang pokok menurut ekonomi Islam itu harus lebih tinggi, nggak bisa disamaratakan poinnya seperti itu. Nah, kemudian produksi di sektor pedesaan. Karena kalau kalian produksi di pedesaan itu sulit untuk diukur. Karena misalnya kalau jual beli di pasar Senen atau pasar Kliwon mungkin bisa perputarannya bisa diukur sampai miliaran dan lain sebagainya. Karena memang itu di segmen pasar perkotaan ada sirkulasi perputaran uangnya itu ada setoran di sana bisa diukur. Tapi kalau untuk pedesaan itu kurang gitu. Jadi tidak mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten. Subsisten itu apa sih Pak? Subsisten itu produksi barang atau jasa yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar seseorang. Jadi subsisten itu barang-barang pokok lah istilahnya. Dalam hal ini di pedesaan barang-barang pokok kan banyak dihasilkan, misalnya kayak padi, pertanian itu di bidang pangan hasil pedesaan. Nah, untuk mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten ini harus diketahui lebih dulu tingkat harga yang digunakan. Misalnya harga jual di desa sama di kota itu kan beda. Nah, masalah di desa-desa itu kalian ada, saya juga orang desa ya. Di desa itu kalian jual kebun, panen sawah, panen apa itu nggak kehitung kalau dia nggak masuk ke institusi pemerintah kayak apa Bulog masuk ke ladang itu nggak sulit mendeteksi produktivitas di pedesaan gitu. Jadi angkanya kurang akurat sebenarnya. Nah, kemudian dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Jadi misalnya, nah ini yang menarik. Kesejahteraan ekonomi Islam ini Prof. William itu bukan orang Islam sih. Dan James Tobin itu mengakukan penelitian ekonomi yang berjudul Measure for Economic Welfare. Itu MEW dalam konteks ekonomi barat. Jadi GNP kan mengukurnya hasil. Kalau MEW itu merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang beri kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Jadi perkiraan MEW ini didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya, bergantung pada tingkat konsumsinya. Jadi yang diukur adalah kesejahteraan rumah tangganya, jadi tingkat ketenangan, kemudian banyak hal-hal yang agak sedikit berbeda dengan konsep GNP. Kalau GNP kan kalian hitungannya produktivitas, angka pendapatan, kemudian pengeluaran. Kalau di MEW ini malah dia ngukurnya tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Nah, kalau meskipun itu MEW itu dari barat, tapi konsepnya cukup bagus untuk kebutuhan untuk dapat mengukur level kebutuhan minimum secara Islami. Jadi untuk nanti kalau kalian mau baca penelitiannya bisa nanti saya kasihkan. Jadi setiap sesuatu itu harus ada indikatornya. Sekali lagi saya pernah bilang, untuk mengukur sesuatu itu harus ada indikatornya. Ada indikatornya tepat, ada indikatornya nggak tepat. Misalnya contoh ya, untuk mengukur tinggi badan, kalian bisa menggunakan alat yang presistennya lebih tinggi, misalnya seperti meteran, yang ada per meternya. Kalian juga bisa menggunakan batang pohon. Atau menggunakan satuan lain inci. Atau kalau orang barat biasanya kalau mengukur binatang itu pahanya berapa? Panjangnya sebesar 10 kaki. Jadi hitungan itu adalah kakinya orang barat, 10 kaki, dia 60 kaki tingginya. Nah, itu adalah indikator yang digunakan untuk mengukur mana yang paling presisi. Yang paling presisi ya menggunakan satuan sentimeter atau inci. Nah, itu ada alat-alat ukurnya. Nah, bagaimana untuk mengukur tingkat pendapatan nasional yang paling ideal menggunakan teori yang mana? Nah, ini yang coba ditawarkan ekonomi Islam adalah pendapatan nasional itu ya harus ada memuat tingkat kesejahteraan ekonominya, ekonomi rakyatnya.
Seperti itu. Jadi seharusnya pendapatan nasional itu juga bisa mengukur kesejahteraan ekonomi Islamnya tingkat. Jadi ada indikator, cuman ini sulit. Jadi ini adalah teori-teori yang coba digaungkan dari ekonomi Islam, cuma secara prakteknya memang nggak dipakai oleh negara. Jadi ada beberapa penelitian hanya sebatas penelitian saja. Misalnya negara paling sejahtera, atau ada penelitian negara yang paling menerapkan ekonomi Islam itu malah bukan di negara Islam. Negara yang paling menerapkan kesejahteraan sesuai Islam itu malah bukan negara Islam. Di mana ya saya agak lupa, di Eropa pokoknya, apa Swedia atau negara mana saya lupa itu, yang menurut berdasarkan penelitian. Jadi ada indikator-indikatornya. Ternyata dari indikator-indikator tersebut, yang paling menerapkan kesejahteraan Islam itu malah bukan negara Islam tapi negara yang lain, berdasarkan indikator itu. Nah, kita juga perlu diperdebatkan adalah indikatornya, apakah indikatornya sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, yang ini perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam. Jadi juga dimasukkan poin-poin dari zakat atau sedekah, karena misalnya zakat, sedekah itu dia nggak masuk ke GNP. Padahal itu tingkat perolehan zakat itu lumayan. Ada baik yang dikelola oleh Basnas, dikelola Lazisnu, atau yang dikelola oleh desa-desa itu sendiri. Itu harus masuk hitungan, karena itu bisa mengentaskan kemiskinan. Nanti kita akan membahas di dalam teori konsumsi. Kalau di teori konsumsi itu nanti ada perbedaan jelas antara konsumsi konvensional sama nasional. Kalau konsumsi konvensional itu ketika kita nggak punya uang ya udah gitu, nggak ada bantunya. Tapi kalau misalnya di ekonomi Islam, ketika ada salah satu subjek nggak punya uang, maka yang membantunya adalah saudaranya yang lain dengan zakat, dengan sedekah. Nah, kalau sedekah itu sulit diukur, karena kalau sedekah itu kita bisa siapa aja dan sokok. Tapi kalau zakat itu kan merupakan kewajiban, itu harus ke lembaga resmi atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang ditetapkan di desa-desa. Nah, itu juga bisa ambil zakat. Tapi kalau sedekah itu sulit dideteksinya. Itu juga harusnya bisa jadi tolak ukur sebagai masukan. Seperti itu. Nah, sekarang di negara-negara Islam itu sedang diupayakan untuk peran zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan. Makanya banyak-banyak penelitian dari Basnas yang didorong supaya mengembangkan zakat ini seperti apa gitu. Nah, konsep pendapatan nasional dia ada istilah-istilah, ada PDB, ada PNB. Kalau GNP, GDP itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi PDB itu bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai ketukar. Jadi GDP sama PDB itu sama. Kalau GDP kan gross domestic product, kalau PDB kan pendapatan domestik bruto. Kemudian kemudian ada NNP, ada NNI. Biasanya kalau net national income juga sering disebut sama NI langsung sih, national income gitu. Kalau NNP bisa disebut langsung national product, ada personal income, ada disposable income. Nah, apa sih PDB sama GDP ini? Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Nah, jadi misalnya ada perusahaan asing yang beroperasi di wilayah kita, itu juga termasuk dihitung. Misalnya ada perusahaan-perusahaan asing, misalnya Unilever atau Adidas, itu diproduksi di Indonesia, itu maksudnya ke GDP. Nah, kalau GNP itu adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Misalnya saya ke luar negeri, saya bikin usaha di sana, kemudian punya produk laris, nah itu juga masuk ke hitungan di GNP. Nah, rumusnya apa? GNP itu sama dengan GDP kurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, ini teori, ini rumus sederhananya ya. Ini kalau kalian
pakai rumus asli ekonomi itu ada delta sekian, ada sigma dan bla 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 itu nggak saya tampilkan karena kalian juga nggak terlalu penting sih untuk kalian untuk menghitung ini karena kalian kan hukum ekonomi syariah sekedar tahu aja. Kalau mungkin S2 kalian mau ngambil ekonomi ya nanti bisa diarahkan. Nah, nanti ini ada namanya NNP atau Net National Product. Net NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Apa sih Pak penyusutan depresiasi? Jadi ketika kalian punya usaha itu ada namanya aktiva tetap. Alasannya aset lah sederhananya. Ketika kalian punya aset, itu kalau kalian gunain terus itu ada namanya biaya penyusutan. Katakanlah kalian punya mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu ada namanya depresiasinya, biaya penyusutannya. Jadi per tiap tahun itu akan ada menyusut berapa sekian persen gitu. Kenapa kok ada namanya depresiasi? Depresiasi muncul karena ketika kita menggunakan suatu barang itu nilai gunanya akan berkurang. Misalnya suatu mesin fotokopi dia tuh hanya bisa memfotokopi 1 triliun kopi. Jadi ketika dia udah 1 triliun kopi maka fotokopi itu nggak bisa digunain. Sama kayak print-printan. Kalau kalian gunain print-printan itu udah sampai berapa ribu kali, nanti mentok mesin itu akan rusak. Nah, untuk menanggulangi itu ada namanya biaya penyusutan atau depresiasi. Dikurangi itu jadi nanti itu istilahnya buat tabungannya, buat pengganti nanti kalian di akhir bisa untuk biaya perbaikan atau itu untuk biaya ganti baru lagi gitu. Nah, cara menghitung depresiasi itu bisa banyak berdasarkan dari umur ekonominya, bisa berdasarkan dari nilai umur ekonomi. Kemudian ada beberapa teori juga yang untuk menghitung depresiasi. Jadi teorinya beda-beda. Ada yang pakai rumus umur ekonomisnya. Ada juga yang menggunakan saya agak lupa yang lain. Nanti kalau saya ingat nanti saya jelaskan. Kalau udah bahas tentang depresiasi. Nah, ada namanya NNI atau Net National Income. NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Nanti soal pajak ini akan kita bahas khusus karena pembahasannya penting dan sangat banyak. Ada pajak indirect tax, ada direct tax, ada pajak tidak langsung, ada pajak langsung. Nanti ada baca PPh, ada pajak makanan kalian makan, ada pajak penghasilan. Nanti itu akan kita bahas setelah ini. Nah, kemudian ada personal income. Personal income itu adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Jadi ini rumusnya NNI plus transfer payment dikurangi laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan, dan lain sebagainya. Ada namanya disposable income atau DI. DI adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Misalnya DI itu kurangi PI kurangi pajak langsung. Nah, metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3. Pertama, penghitungan pendapatan nasional pendekatan nilai produksi, pengeluaran, ada pendapatan. Nah, kita akan belajar dari produksi dulu. Berdasarkan teori ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha pada suatu negara selama 1 tahun. Jadi ini yang definisi yang awal tadi yang saya sebut yang soal produksi itu. Jadi penghitungannya adalah mengalihkan jumlah seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun dengan harga satuannya masing-masing. Ini misalnya ada kita produksi, ini contoh sederhananya, cakwe satunya 8.000. Ketika produksinya 1 triliun maka 8.000 kali berapa triliun itu. Kemudian nanti dapat angkanya terus nanti tambah. Ini rumusnya prakteknya ya nggak sesederhana ini karena nanti yang kita hitung adalah seluruh Indonesia.
Nah, jadi apabila dalam 1 tahun ada 100 barang dan jasa, maka 100 barang dan jasa tersebut harus dikalikan dengan harga satuannya masing-masing, kemudian dijumlahkan. Nah, ini rumusnya ada PI1 kali Q1, pendapatan nasional pendekatan produksi ya ini ya. P itu sama dengan harga, Q itu jumlah barang. Atau Y NB1, NB2, NB itu nilai tambah, selisih nilai output dengan nilai input, tinggal nilai output dikurangi inputnya. Nah, kemudian pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran dalam teori ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi atau rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, masyarakat luar negeri di suatu negara selama 1 tahun. Jadi dalam teori ini itu kalau misalnya pemerintah mengeluarkan sesuatu, memproduksi nilai konsumsinya C itu adalah konsumsi ya. Kalau konsumsinya tinggi, itu malah pendapatan nasional tinggi. Karena apa? Uang berputar lebih banyak. Misalnya orang tingkat konsumsinya naik, artinya kan pendapatannya naik kan? Pendapatan negara kan naik. Contoh lah misalnya, kenapa Pak kok pendapatannya, kalau konsumsinya tinggi kok pendapatannya juga ikut tinggi? Misalnya lah, orang awal satu orang katakanlah biasanya beli roti 10, itu 10.000 di pabrik. Ketika konsumsinya naik, maka kan keuntungan pabrik itu jadi naik kan. Jadi pendapatan nasional itu sama dengan C konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsinya dia tinggi, maka uang yang didapat juga tinggi dong ke negara. Pajaknya juga naik dan sebagainya. Ada I adalah investasi oleh perusahaan, ada nilai investmentnya. Kalau investasinya banyak kan berputar lebih cepat. Kemudian ada G pengeluaran pemerintah, konsumsi dan investasi, entah itu untuk konsumsi, entah itu untuk investasi. Ketika pemerintah mengeluarkan uang, misalnya ada proyek tertentu, ratusan juta, triliun, itu kan untuk menggerakkan roda perputaran. Kan ada balik hasilnya. Misalnya 1 miliar lah. 1 miliar yang dikeluarkan pemerintah itu kan masuk ke entah itu ke perusahaan, entah itu ke sektor lain, kan akan diserap kan. Nah, penyerapan itu tuh balik lagi ke nilai pendapatan kita akan naik. Jadi ketika pemerintah ingin menaikkan pendapatan nasional bisa dengan menaikkan konsumsinya, investasinya, kebijakan pemerintah atau G itu government, pengeluaran pemerintah, dan ada sektor X min M. X itu ekspor, M itu impor. Jadi kayak nilai ekspor dikurangi impor, ekspornya dinaikin. Jadi nggak cuma impor, ekspornya dinaik ke luar negeri, jadi kita pendapatannya lebih bisa banyak. Nah, ini ada juga pendekatan pendapatan. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari semua pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi di suatu negara dalam 1 tahun. Artinya, pendapatan nasional adalah penjumlahan dari upah atau gaji, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima para pemilik faktor produksi. Kalau dirumuskan itu ya Y sama dengan W plus R plus I plus P. W itu wage atau upah atau gaji, adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. Rent itu sewa, pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tanah, gedung, dan harta tetap lainnya yang disewakan. Kemudian dari bunga, pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi modal. Kemudian ya jelas adalah P, ada profit atau keuntungan, yaitu pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan, dan dia itu pendekatan pendapatan. Nah, kalau di Indonesia dia itu menggunakan metode perhitungan menurut pendekatan nilai produksi dan pendekatan pengeluaran. Kalau di Amerika Serikat menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan, jadi beda pendekatannya. Nah, dari 3 pendekatan tersebut yang dapat dianalisa angkanya hanya pada pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran atas produk nasionalnya. Sehingga lapangan usaha dikelompokkan menjadi 7 macam lapangan kerja. Yang pertama itu pertanian, perdagangan, jasa, kemudian transportasi dan komunikasi, bangunan, listrik dan air, kemudian industri pengelolaan, bank, persewaan, dan jasa perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah pertambahan dan penggalian. Apa sih sebenarnya Pak kita manfaat mempelajari PN itu? Ya, pendapatan negara itu, kayak kita kan bukan anak ekonomi. Ya kalian sebenarnya karena kalian hukum ekonomi syariah,
Karena nanti kamu jurusan apa? Hukum ekonomi syariah. Jadi seenggaknya kalian harus tahu sedikit tentang ekonomi. Nggak perlu banyak, tapi seenggaknya umumnya aja kalian tahu pokok-pokoknya. Nah, apa sih manfaatnya? Dapat mengetahui struktur ekonomi suatu negara, dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, walaupun tidak mutlak ya, tapi seenggaknya itu kecenderungannya orang yang pendapatan nasionalnya tinggi itu negaranya makmur. Walaupun ada beberapa negara itu yang pendapatan nasional tinggi ternyata dia kesenjangan ekonominya juga tinggi, kayak di India itu. Kemudian dapat mengetahui perubahan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dengan cara membandingkan pendapatan nasional pada tahun yang berurutan. Bisa dibanding, jadi kan misalnya pendapatan nasional tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi kita lihat kita tumbuh nggak sih sebenarnya gitu. Apa jangan-jangan pertumbuhannya menurun. Makanya ini yang dilakukan pemerintah karena indikatornya adalah pendapatan nasional, maka utang sebanyak apapun nggak ada masalah selama pendapatan nasionalnya naik, karena indikator kesejahteraan atau indikator tujuan capaiannya bukan dari minimal hutang. Kalau misalnya tujuannya adalah tujuan kita semakin tahun utang kita harus semakin lebih kecil, enggak. Tujuannya itu ya biar pendapatan nasionalnya naik, infrastruktur naik, pengembangan infrastruktur naik, utang sebanyak apapun enggak masalah. Jadi asumsinya itu dalam negara konvensional atau negara modern, hutang negara itu tidak untuk lunas. Seumur hidup sampai ribuan tahun tetap punya utang enggak apa-apa. Jadi hutang negara itu tidak untuk dibayar lunas, untuk dibayar bunganya. Jadi nggak harus lunas, karena tujuannya itu biar negara kita bagus, negara kita tumbuh, infrastrukturnya ini. Utangnya banyak nggak ada masalah. Orang yang bayar juga bukan pemegang kekuasaan itu, yang nanggung kan negara. Misalnya Presiden Jokowi, utangnya banyak. Ketika Presiden Jokowi udah nggak jadi presiden, utangnya kan ditanggung negara, bukan yang nanggung Pak Jokowi atau para menterinya, enggak. Jadi selama asumsinya teori ini akan berhasil selama negara ini nggak ada masalah, nggak ada kolaps. Kalau misalnya ada di negara Afrika itu mana, Ethiopia bukan ya, karena dia banyak utang luar negeri dari Cina, akhirnya apa, negara tersebut mata uangnya itu diganti mata uang Cina. Negara apa ya, saya lupa, udah pernah saya sampaikan. Pokoknya negara di Afrika itu akhirnya dia memakai yuan. Nah akhirnya ekonominya dikontrol oleh Cina, akhirnya itu jadi masalah besar itu. Dan sampai Indonesia jadi seperti itu. Kemudian dapat menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Ini anak-anak ekonomi pembangunan yang harusnya lebih menguasai tentang hal ini. Kita hanya cukup sekedar tahu. Kemudian mengetahui sejauh mana peranan ekspor dan impor serta hubungan luar negeri lainnya dalam pembentukan pendapatan nasional di Indonesia. Kemudian dapat mengetahui dan membandingkan pendapatan antar daerah maupun regional. Ya itu dari saya. Mungkin kalian malas mendengarkan. Ya kalau kalian malas nonton YouTube pembelajaran saya, cukup didengarkan saja. Kalian putar YouTube-nya, kalian pakai mode yang 144 itu kan, yang kualitasnya rendah. Kalian sambil masak, sambil beraktivitas, kalian dengerin aja suaranya. Semalas-malasnya kalian ya, yang penting didengerin lah. Siapa tahu ada informasi yang berharga, dan nanti juga kita nggak akan tahu informasi mana yang berharga buat kalian. Ya ini mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.